juga ngomong apa, ya kan? Jadi kita percaya pada langkah awal, saya pikir kita percayalah pada petugas kesehatan dan pejabat publik, ya, begitu kan? Jadi informasi dokter dan petugas kesehatan dan pejabat publik harus kita percayai. Ya, memang persoalannya adalah bahwa kalau andai kata sebuah negara itu mau mempolitisir macam-macam hal, itu memang menjadi persoalan, ya. Jadi misalkan di Amerika, di Brasil, begitu, itu mau mempolitisir COVID-19 dan sebagainya, menjadi kesulitan. Dan ini memang kerap kali menjadi asupan politik, gitu, menjadi makanan politik dari politisi untuk mencampur adukan yang namanya penyakit dengan politik. Nah, teman-teman semua, slide berikutnya adalah gambar Yesus, ya kan? Jadi kalau Ignatius Loyola mengatakan bahwa yang datang dari Tuhan adalah roh, keberanian, dan kekuatan, keceriaan, dan inspirasi, serta ketenangan, maka percayakan pada perasaan tersebut. Karena kerap kali kan Yesus mengatakan jangan takut, itu kan? Ya gambarnya itu kan Yesus yang menolong Petrus, yang kemudian dia jalan kaki di atas air, di atas laut, begitu. Tetapi terus kemudian karena dia gentar, begitu, dan malah dia kemudian tenggelam, dan kemudian perkataan Yesus adalah jangan takut, don't be afraid. Nah, tapi tentu saja memang yang namanya jangan takut itu adalah bukan berarti bahwa kita itu teledor, ya. Nah, kemudian jadi yang pertama itu don't panic, dan yang kedua sekarang namanya itu adalah do not demonize dalam slide berikutnya. Jadi yang namanya do not demonize itu jangan mengkambing hitamkan, ya, seseorang. Mungkin di Indonesia tidak separah di beberapa tempat lain, begitu ya. Tetapi ada loh beberapa orang, dan misalkan saja mereka, ya lagi-lagi juga ini dipolitisir, ya. Misal tempat-tempat kota yang banyak orang-orang dari perantauan dari Tiongkok misalkan saja, kerap kali ini yang menjadi biang kambing hitam. Wah, ini gara-gara orang ini jadi kita menjadi susah virus didatangkan dari sana. Nah, itu kan. Jadi dianggap bahwa kalau mengkambing hitamkan seseorang ini melawan hukum cinta. Coba saja gambar berikutnya, ya. Jadi orang buta dalam Yohanes 9, begitu kan teman-teman semua? Banyak yang kita pasti familiar, ya. Kemudian jadi Yesus sedang lewat ayat bab 9 gitu, Yohanes bab 9, ia melihat seorang buta sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya kepadanya. Nah, ini sangat relevan dengan kita COVID, begitu kan, teman-teman semua. Jadi murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jadi tidak jarang loh teman-teman semua, kita melihat orang yang terkena COVID langsung blame. Oh ya, memang dia orang banyak dosanya, orang buruk, sering menipu, begitu. Tetapi jawaban Yesus bukan seperti itu, sebagaimana kita bayangkan. Ya, jawaban Yesus adalah bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Poinnya apa sih teman-teman semua? Poinnya adalah sebenarnya ini adalah perkara iman kita. Banyak hal perkara iman kita ini yang memang harus mendapatkan penjelasan, tapi sekaligus selalu ada misteri di sana. Jadi 100% jelas, 100% misteri, gitu kan? Jadi dalam gambar berikutnya itu kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, kitab Yohanes itu kan. Jadi terus kemudian kita melihat kan, jadi begitu banyak acara yang ditunda atau dibatalkan, tetapi cinta jangan sampai. Slide berikutnya kita melihat, ya.
Jadi begitu banyak acara yang ditunda, gitu kan teman-teman semua. Jadi prinsip selama COVID-19 ini adalah memang semua menjadi semrawut, ya. Semua bisa menjadi semrawut. Tetapi sebenarnya tidak semrawut total, ya. Teman-teman semua, kalau andai kata teman-teman belajar dari pandemi dan epidemi di masa yang lampau, 100 tahun, 200 tahun yang lalu, ini yang kita alami ini adalah dalam arti tertentu jauh lebih bisa kita kontrol. Coba bayangkan pada abad 17 yang namanya Black Death, gitu kan, 100 tahun lalu ketika flu baru merebak, orang tidak tahu, tiba-tiba orang mati saja. Tapi kita sebenarnya kan sudah tahu ini apa dan kita mencegahnya kayak apa. Kita masih bisa berkomunikasi seperti pada pagi hari ini, begitu kan? Jadi memang betul banyak acara ditunda atau dibatalkan. Tetapi cinta jangan sampai ditunda atau dibatalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus menurut kitab Yohanes bab 9, ya kan? Begitu teman-teman semua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ya, ini dia. Slide berikutnya itu nampak gambar. Itu ada seorang suster, ini tetangga saya di Kramat 7. Suster Angke namanya. Suster Angke ini sangat berani sekali ya. Dia paling-paling baru 3 tahun, 4 tahun dari Jerman, mulai di sini belajar bahasa Indonesia. Suster Angke ini seorang psikiatris. Setahu saya Suster Angke datang dalam acara kita pada pada pagi hari ini. Gitu. Jadi perhatian pada yang sakit. Tapi karena ini dianjurkan oleh Paus sendiri loh teman-teman semua. Tetapi yang namanya perhatian pada yang sakit itu jangan sembrono. Ya kan? Jangan membahayakan diri sendiri, tapi jangan membahayakan orang lain. Gitu kan? Tetapi di lain pihak juga jangan lupa nasihat Yesus yang sangat esensial ini. Matius 25 begitu kan? Jadi ketika aku sakit, kamu menengok aku. Nah, kalau andai kata zaman sekarang mungkin gitu ya. Kalau andai kata safe benar itu bisa yang dilakukan oleh sebagaimana yang dilakukan oleh Suster Angke. Tapi kalau andai kata tidak safe, yang dimaksud dengan menengok aku itu kan berkirim WhatsApp begitu kan, dialog seperti pada pagi hari ini, kita saling menguatkan, saling meneguhkan dalam situasi yang tidak mudah seperti ini. Itu sudah Matius 25 loh teman-teman semua. Pertemuan kita pada pada pagi hari ini itu sudah perwujudan dari Matius 25. Jadi cinta jangan sampai dibatalkan atau ditunda. Nah, terus kemudian Paus juga dalam slide berikutnya itu adalah mengatakan demikian. Lakukan yang bisa kita lakukan. Terutama perhatikan para lanjut usia, mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang miskin, mereka yang terisolasi. Renungkan mereka yang sekarang ada di tempat pengungsian, penjara, orang-orang yang hidupnya menggelandang, mereka yang hidupnya lebih rentan lagi. Teman-teman semua, saya pikir kita semua mengeluh, terutama minggu-minggu pertama semasa COVID-19 begitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri ya, sebenarnya apa yang kita keluhkan itu belum sebanding dengan mereka yang di tempat pengungsian, di penjara, begitu kan, orang-orangnya yang hidup menggelandang, homeless, mereka hidupnya lebih rentan lagi. Kalau teman-teman mau plesir lebih jauh, begitu ya, misalkan saja saya membaca di Yaman itu orang-orang Afrika yang bekerja di sana dan kemudian mereka diusir oleh para ekstremis dan terus kemudian mereka disuruh pergi ke padang pasir karena dianggap penyebar COVID dan segala macam. Pasti mereka itu sangat menderita begitu ya. Dan macam-macam. Dan juga tidak perlu harus terlalu jauh, bahkan di sekitar kita saya pikir banyak orang yang sangat menderita di zaman ini ya. Dan teman-teman semua ingat loh, zaman Yesus orang terkena infeksi lebih besar kemungkinannya dibanding zaman sekarang, begitu kan? Jadi orang
kusta misalkan saja, Yesus itu sampai mendekati orang kusta dan seterusnya. Coba lihat gambar dalam slide berikutnya, itu sangat mengharukan begitu kan. Slide berikutnya itu gambarnya adalah paus ya, dengan orang penyakit apa, ini saya pernah membaca, itu orang penyakit apa begitu, yang seluruh badannya hancur. Sebelah gambar kanan kita gambar siapa yuk? Itu adalah gambar paus, gambar Fransiskus. Jadi dua-duanya adalah namanya Fransiskus, begitu kan? Satu Fransiskus paus kita sekarang, lainnya adalah Fransiskus yang hidup kira-kira 1000 tahun yang lalu. Nah, ceritanya apa tentang Pak Fransiskus Assisi ini, teman-teman semua? Ceritanya adalah ada seorang penyakit kusta gitu, mengulurkan tangannya sebenarnya hanya meminta uang begitulah ya. Dan kemudian Fransiskus Assisi itu selain memberikan uang pada orang yang kena sakit kusta, dia juga mencium tubuh dan wajah orang sakit kusta ini. Jadi kisahnya begitu sangat herois ya. Dan ini 1000 tahun yang lalu loh teman-teman semua. Belum ada vaksin, belum ada obat dan sebagainya. Dan kisah-kisah semacam itu pasti kisah-kisah yang sangat luar biasa. Nah, prinsip berikutnya apa teman-teman semua? Prinsip berikutnya adalah doa. Ya betul, selama 3 bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini adalah gereja tutup, begitu kan? Misa dan doa bersama massal itu berhenti. Dan kemudian kita menganggapnya keputusan ini tetap tepat, yaitu kan? Dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Tetapi toh kita masih bisa mengikuti, ya. Syukur bahwa ada teknologi komunikasi yang sangat luar biasa ini, gitu kan? Jadi jangan bayangkan kalau andai kata ini terjadi katakanlah bahkan 15 tahun yang lalu, tak terbayangkan gitu kayak apa, kita menjadi gelisah, bingung gitu kan. Lebih parah dari kalau andai kata kita sekarang mengikuti misa secara online. Dan terutama adalah, bukankah kita masih bisa berdoa sendirian? Berdoalah dengan kesadaran bahwa diriku adalah bagian dari komunitas besar. Ketika kita dalam keluarga kita masing-masing di rumah, tetapi toh kita merasa bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang sangat besar. Juga dengan komuni batin, gitu kan? Jadi sudah ada doa yang sangat menjelaskan apa sih makna komuni batin, lagu bahasa Indonesia yang belum lama ini sangat populer, begitu kan ya. Tetap bersatu dengan Allah juga dalam doa. Nah, teman-teman semua, kita harus dalam slide berikutnya adalah kita harus belajar dari gereja perdana, ya kan? Coba lihat itu dalam foto itu kan, kita belajar dari gereja perdana. Jadi gereja perdana kita harus belajar banyak kreativitas. Dalam kerohanian bisa kita lakukan, kan? Jadi kalau ingat loh bahwa gereja perdana yang dimaksud dengan gereja perdana. Slide berikutnya Pak Koko. Halo? Iya. Ya, slide berikutnya. Sudah. Ya, jadi teman-teman semua kalau andai kata kita melihat ya gereja perdana. Yang namanya gereja perdana itu gereja ya sampai mungkin 100 tahun, 200 tahun setelah Yesus wafat, begitu kan? Ingat loh teman-teman semua bahwa orang Kristen sampai 300 tahun pertama itu tidak mudah untuk kumpul-kumpul, ya kan? Tidak mudah untuk kumpul-kumpul. Mereka harus tinggal di padang pasir, di gurun, begitu kan? Dan terus kemudian maka kita belajar juga dari gereja perdana itu juga kan teman-teman semua. Jadi banyak kreativitas dalam kerohanian bisa kita lakukan lah pada dasarnya. Jadi gereja perdana, gereja
100 tahun, 200 tahun, 300 tahun pertama, gereja itu belum mempunyai yang namanya gereja umat Allah itu tidak punya sarana pendukung, tidak punya gedung, gitu. Yang namanya gereja itu adalah persekutuan, sebagaimana kita harus belajar juga beberapa bulan yang terakhir ini harus belajar dari gereja perdana. Ya. Nah, kita kalau kita melihat itu kan ada jangan panik. Kalau kita melihat dari awal, ya. Pertama jangan panik. Yang kedua itu jangan mengkambing hitamkan. Ya. Ingat tentang penyembuhan orang buta. Dan kita jangan lupa perhatikan pada mereka yang sakit. Kan? Jadi seluruh pertemuan kita bisa ditunda, event bisa ditunda atau dibatalkan, tetapi cinta kasih jangan ditunda. Dan terus kemudian kita itu berdoa, ya, berdoa itu harus kreatif juga. Tidak harus itu di dalam gedung gereja. Kita ingat perjalanan gereja perdana. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita harus beriman. Kita harus beriman bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bersama kita. Ya. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah kita jawab ya teman-teman semua. Percayalah Tuhan bersamamu. Tapi bagaimana mungkin kita dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita? Karena semua orang kan bertanya, mengapa ini semua terjadi? Gitu. Mengapa ada penderitaan seperti ini? Dan mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan, gitu, membiarkan bahwa ini terjadi? Itu kan pertanyaan kita. Jadi sungguh-sungguh tidak mudah ini menjawab seluruh pertanyaan kita ini. Jadi mengapa ini semua terjadi? Mengapa penderitaan ini ada dan seakan-akan dibiarkan ada? Dan seakan-akan terus kemudian mengapa Tuhan itu seakan-akan membisu? Gitu kan? Jadi sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab. Pak Popo, apakah masih mendengarkan suara saya? Ini bentar, susah ditampil. Oke, tapi masih mendengarkan suara saya ya? Ya, masih. Baik. Teman-teman semua, nah pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita pahami, gitu kan? Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah kita masih percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita pahami? Can you believe in a God that you don't understand? Nah, ini adalah pertanyaan besarnya. Dan praktis bahwa inilah iman kita, teman-teman semua, di saat-saat seperti ini. Kita mempercayai kepada Allah kita, pada Tuhan kita, meskipun kita tidak bisa paham sepenuhnya. Nah, teman-teman semua, Yesus itu juga memahami sekali apa artinya itu sakit, ya kan? Jadi bukan karena Yesus itu Tuhan maka dia memahami, tetapi justru itu yang namanya Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh bisa memahami apa artinya sakit karena ia juga manusia, ya kan? Nah ini dia, Yesus memahami sekali apa artinya sakit. Boleh dilihat ke slide sebelumnya, Pak Popo, apakah bisa? Slide sebelumnya. Karena ini slide yang sangat kuat. Bisa nggak?
Nah, ini dia. Ini kan slide yang sangat kuat, begitu kan ya teman-teman semua. Kita mau beriman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kita ini kok Tuhan yang seperti diam, seperti membisu, begitu. Dan kita masih bingung, tetapi seakan-akan Tuhan tidak bergerak apapun. Nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita yang sangat mengharukan, ya kan? Jadi pertanyaan yang paling bawah adalah, can you believe in a God that you don't understand? Ya, slide berikutnya teman-teman semua. Yesus memahami sekali apa artinya sakit, bukan saja karena ia ilahi, tapi dia paham itu semua, dan dia juga punya jadi orang sakit. Jadi Yesus itu sendiri adalah orang yang manusia, maka berdoalah, maka dia akan mendengarkan dan dia akan tinggal bersama. Teman-teman semua, pertanyaan ini yang kita tunggu-tunggu. Slide berikutnya adalah, di mana dan kemana Tuhan selama ini? Di mana dan kemana Tuhan selama ini? Jadi kalau bertanya di mana dan kemana Tuhan selama ini, jawabannya sebenarnya kita mulai dengan mengatakan tidak tahu. Ya. Selama 3-4 bulan ini Tuhan kemana sih? Tidak tahu kita. Ya. Tetapi uniknya, mereka yang bukan Kristen mungkin mendapatkan jawabannya dalam hidup Yesus. Uniknya, mereka yang bukan Kristen mungkin mendapatkan jawabannya dalam hidup Yesus. Mengapa demikian, teman-teman semua? Bahkan yang bukan Kristen mungkin mendapatkan jawabannya dalam hidup Kristen. Teman-teman tahu, teman-teman kira-kira gambar siapa ini? Mungkin pasti adalah gambar di rumah sakit, begitu kan ya. Terus ke bawah, Pak Popo, 2 slide berikutnya. Lagi. Teman-teman tahu, sebenarnya ada slide yang di atasnya ini. Satu lagi di atas. Ini siapa teman-teman semua? Gambar siapa? Ini adalah gambar seorang dokter gitu di Tiongkok, ya, di Wuhan, yang kita sekarang masih tetap dengan teori bahwa COVID-19 itu berasal dari sebuah kota namanya Wuhan di Tiongkok, ya, dan kemungkinan besar adalah mulai tersebar sekitar pertengahan Desember, teman-teman semua, ya, pertengahan Desember tahun lalu, dan kemudian akhir Desember seorang dokter seorang dokter itu mengatakan atau mengirimkan berita lewat email kepada rekan-rekan dokter lainnya. Jadi grup mungkin ya, grup email atau grup WhatsApp lah. Hati-hati, ini ada virus yang menyebar, transmisi dari orang ke orang yang sangat luas. Itu akhir Desember. Dan ketika mendengar ada isu itu, langsung pemerintah langsung terus kemudian menangkap orang ini, dokter ini, gitu, memberikan warning. Coba bayangkan teman-teman semua, bahwa sebenarnya akhir Desember atau awal Januari itu sebenarnya sudah ada berita tentang itu. Tetapi terus kemudian ditangkap, sehingga terus kemudian informasi itu tidak terlampau bisa ditangkap. Dan kemudian praktis sebenarnya adalah bahwa di Tiongkok itu baru lockdown Wuhan itu adalah 1 hari atau 1 hari sebelum tahun baru, ya kan? Nah, jadi sekitar tanggal 23 Januari. Jadi kira-kira 1 bulan terlambat. Dan 1 bulan terlambat itu sudah para orang-orang dari Wuhan sudah pergi ke seluruh dunia. Gitu. Jadi bahkan bulan Februari saja dikatakan turis dari Tiongkok itu sekitar 200.000 itu ada di di Amerika. Dan kemudian dibiarkan begitu saja, dan sekarang Amerika itu sekitar 2 juta terkena infeksi ini, teman-teman semua. Maka tadi kan pernah melihat ya, ada seorang laki-laki yang tutup masker yang kemudian ditulisi coronavirus, anger after whistleblower hero dies. Ya, slide sesudah ini kan ada
dokter yang ganteng ini itu meninggal karena coronavirus, sehingga membuat semua orang itu marah begitu, terutama adalah di Wuhan, marah kepada pemerintah dan sebagainya. Kalau andai kata ini cepat bisa ditangani, adalah whistleblower itu adalah peniup fluid ya. Peniup fluid itu adalah orang yang mengatakan ada sesuatu keburukan tapi malah terus kemudian ditangkap begitu. Jadi itulah teman-teman semua. Dan kemudian sebenarnya kalau andai kata kita melihat slide berikutnya ya, kisah-kisah di Jakarta, di Indonesia itu kan banyak ya. Selama 2-3 bulan terakhir ini kisah-kisah itu banyak sekali gitu. Misalkan saja kita mendengar ada orang baik di Jakarta yang 2 anaknya itu menjadi pastor, satu tinggal di Perancis, satu di Amerika, orang ini dikatakan sangat dermawan, meninggal karena COVID misalkan. Dikatakan bahwa dokter yang muda, penuh dedikasi juga meninggal karena COVID. Seorang meninggal tidak bisa dilayani imam, padahal dia dari keluarga Katolik yang dekat dengan gereja, ya karena prosedur. Ya. Jadi memang itu situasi ini banyak dilema. Dan itu baru narasi-narasi besar, artinya kisah-kisah yang sudah menjadi ada di media sosial. Bagaimana dengan narasi-narasi kecil? Ratusan ribu wafat, jutaan orang terkena positif, begitu kan? Jadi memang kita seperti menonton film horor begitu, Korea, Thailand, Hollywood gitu. Jadi pertanyaan dalam slide berikutnya adalah mengapa ini terjadi gitu. Dan mengapa dan di mana itu sebenarnya Tuhan? Gitu kan? Jadi pertanyaan paling mendalam dan mungkin paling lama dalam sejarah manusia, mengapa ada penderitaan adalah sebuah ilmu dalam filsafat, namanya itu teodise, teman-teman semua. Lagi-lagi ya, kita bertanya, mengapa ini semua terjadi? Di mana sih Tuhan kalau andai kata sungguh-sungguh ada Tuhan? Dan mengapa kalau andai kata ada Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu dan semuanya itu, mengapa ada penderitaan? Gambar berikut itu adalah gambar yang sangat menarik, teman-teman semua. Gambar berikutnya itu adalah gambarnya begini, teman-teman semua. Gambar yang di atas itu adalah begini. Logikanya begini ya. Itu yang namanya teodise ini, kalau mau diringkas itu seperti ini, teman-teman semua. Jika Tuhan itu ada, ya, padahal kita tahu, yang pertama, Tuhan itu maha kuasa. Kalau maha kuasa, tentu saja namanya penderitaan, segala sesuatu yang buat kita menderita itu dapat di-stop, dihentikan oleh Tuhan. Yang tengah, gambarnya itu otak, Tuhan itu maha tahu, kalau yang kiri itu maha kuasa, di tengah itu maha tahu. Kalau dia maha tahu, maka dia juga mengetahui bagaimana cara menghentikan COVID-19 ini. Gitu. Ya kan? Terus kemudian yang ketiga, yang gambarnya gambar kuning, orang tersenyum itu, Tuhan itu adalah maha benar. Tuhan maha benar, jadi morally perfect. Kalau andai kata dia itu maha benar, maka dia juga menginginkan supaya penderitaan ini berakhir. Gitu kan? Dan kemudian yang menarik adalah kesimpulan yang bawah ini. Yaitu adalah begini. Teman-teman di sana kan dikatakan demikian kan? Ya, but evil exists. So either God doesn't exist or he is not at all three of this. Ya, maksudnya adalah begini, teman-teman semua. Ternyata adalah penderitaan itu banyak, ada. Jadi kalau andai kata penderitaan ada, maka Tuhan pasti sebenarnya tidak ada. Ya. Minimal kalau ada toh sebenarnya dia bukan maha kuasa, dia bukan maha tahu, dia bukan maha benar. Nah, buktinya ini penderitaan ada, COVID-19 ini juga sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir, begitu. Berbulan-bulan orang menderita, orang kelaparan, orang itu minta-minta dan kita juga tidak berdaya karena kita juga sedang mengalami kesulitan, begitu kan? Jadi penderitaan yang kita alami ini sekarang berbeda loh
dengan kejahatan moral. Di bawah itu kadang tulisannya itu kan ada Hitler, ada Mao Zedong, ada Pol Pot di Kamboja. Itu memang kejahatan moral yang dibuat oleh manusia. Lah COVID-19 apakah dibuat manusia ya? Atau banjir, atau kebakaran, atau penyakit kanker misalkan saja, apakah yang membuat manusia? Nah ini memang sebuah pertanyaan besar. Nah, kita menjawab dengan slide berikutnya. Slide berikutnya itu dikatakan demikian. Ya. Dan memang kadang-kadang juga kita melihat misalkan dalam kutipan Yakobus, begitu kan teman-teman semua, ya. Kemudian orang menjawab, jangan takutlah Bu, jangan takut Pak, ini adalah ujian dan cobaan. Kan? Kita sering mendengarkan, jangan takut, bahwa Tuhan itu tidak akan melampaui kemampuan kita. Dan itu didukung oleh Yakobus 1, 2, 3. Saudara-saudariku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, bagus juga. Begitu. Argumen yang sedikit menghibur, tetapi apakah Tuhan juga memberikan ujiannya dan cobaan untuk anak balita yang terkena penyakit berat seperti kanker dan sebagainya? Ya, apakah begitu? Begitu. Yang kayak gini juga masih sulit dipahami, begitu kan teman-teman semua? Disinilah iman juga bekerja. Masih ingat dengan pernyataan dari itu kan? Apakah kita berani percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita pahami? Disinilah iman. Justru kalau Tuhan itu 100% bisa kita pahami, mungkin malah itu bukan iman dan harapan, ya teman-teman semua. Nah, ini bagus, tetapi juga tidak mencukupi. Nah, jawaban berikutnya adalah demikian teman-teman semua. Ya, kerap kali kita ini yang disebut sebagai mungkin mengkambing hitamkan. Nah, jawaban berikutnya adalah kembali ke Injil Yohanes bab 9. Ya. Argumen lain, penderitaan ada sebagai hukum. Jadi kalau orang itu berdosa, maka pasti dia hukum. Tapi persoalannya ini bukan hukum cinta yang dibayangkan oleh Yesus. Yesus sendiri tidak terlalu mengikuti cara berpikir seperti itu. Ingat kan tadi Yohanes 9, Rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi terus kemudian didukung juga dengan Lukas, kutipan berikut dalam slide berikutnya. Masih ingat teman-teman semua Lukas 13, ya. Jadi Yesus menolak gambaran Tuhan sebagai monster. Monster itu apa sih teman-teman semua? Monster itu adalah makhluk yang sangat ganas, makhluk yang senantiasa menghukum orang, dan makhluk yang senantiasa itu tidak kenal ampun. Maka Yesus menolak gambaran Tuhan sebagai monster. Kutipannya adalah Lukas 13. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati di tempat menara dekat Siloam, ya kan? Coba, apakah orang-orang yang terkena COVID dan meninggal itu adalah karena hukuman Tuhan, ya kan? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, poinnya sebenarnya adalah bahwa mari kita merenung dan berefleksi ya di masa-masa COVID-19 ini. Tentu tidak persis bahwa sebenarnya COVID-19 itu misterius banget, ya juga tidak lah, ya kan? Para saintis juga menjelaskan bahwa ya memang terus kemudian dengan perubahan iklim, misalkan global warming dan sebagainya, bakteri atau virus yang selama ini freeze itu membeku menjadi cair dan kemudian bangkit lagi, atau
segala macam, dan itu bisa menjadi, dan itu dalam arti tertentu manusia itu sebenarnya ikut bermain dalam kesalahan kita ini, itu kan teman-teman semua. Maka terus kemudian inilah gambarnya, gambar dalam slide berikut itu juga unik. Kita hanya mengutip mengulangi lagi yang sebelumnya itu teman-teman semua tentang teodise ini loh. Mengapa penderitaan itu ada di muka bumi ini? Ya, sudah hampir selesai, nanti kita bisa sharing. Kebingungan kita ditutup dengan trio kebingungan. Allah adalah Maha Kuasa, maka Allah dapat mencegah penderitaan. Tapi ternyata Allah tidak mampu mencegah penderitaan. Dengan demikian Allah memang tidak Maha Kuasa, atau memang Dia memang tidak Maha Cinta atau Maha Cinta. Jadi sungguh-sungguh argumen teodise itu juga harus kita jawab loh, ini teman-teman semua, harus kita jawab dengan cara yang menarik. Nah, slide berikutnya teman-teman semua, mari kita melihat beberapa slide lah ya, 3 atau 4 slide berikutnya itu untuk menutup pertemuan rekoleksi kita pada pagi hari ini. Jadi kita menyongsong begitu kan pandemik, dan setelah itu gambarnya adalah gambar Ignatius Loyola memakai masker, gitu kan. Jadi berselancar bersama spiritualitas Ignatius Loyola di tengah badai COVID-19. Nah, ini dia gambarnya Ignatius Loyola pakai masker. Ignatius Loyola itu hidup pada abad 16. Nah, karena saya hanya spiritualitas Ignatius Loyola, maka ya saya kenalkan dengan Ignatius Loyola. Bagaimana nih spiritualitas Ignatian kira-kira memberikan konsep apa menghadapi COVID-19, dan mari kita mengantisipasi kalau andai kata COVID ini berakhir. Ya, teman-teman semua juga jangan mimpi ya teman-teman semua. Kalau begitu vaksin itu ada langsung beres, tidak loh teman-teman semua. Ya, jadi yang namanya new normal itu tidak ada batas dari segi waktu. Ya, namanya new normal itu adalah new normal itu nanti akan selesai, dan kalau COVID itu setelah vaksin itu ditemukan maka beres. Prosesnya masih panjang teman-teman semua. Dan semuanya itu masalah bisnis, masalah politik, dan sebagainya. Masalah politik, masalah bisnis, dan sebagainya. Nah, kemudian gampangannya adalah begini teman-teman semua. Begitu vaksin diproduksi, siapa yang bisa mengakses vaksin ini? Hampir pasti yang namanya vaksin itu mahalnya bukan main. Ini masalah politik, masalah bisnis, ya kan? Dan masalah politik global juga, dan sebagainya. Dan itu jadi mari kita menikmati ini, menghadapi ini dengan spiritualitas. Bagaimana warisan tradisi spiritualitas Ignatius Loyola membimbing hidup, iman, harapan selama pandemi dan setelah pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman semua, gambar berikutnya adalah gambar yang sangat mengharukan ya. Yesus yang memeluk orang yang terkena COVID begitu. Ya, jadi bagaimanakah kita komunitas beriman dalam carut-marut ya. Bukan carut-marut ekonomi saja, bukan carut-marut sosial saja, tapi psikologi loh teman-teman semua. Mental, bingung, cemas, putus asa, begitu kan. Jadi sebagai satu contoh sajalah, satu contoh kecil, dikatakan dalam penelitian ya, selama COVID-19 ini kekerasan itu, terutama kekerasan domestik, itu menjadi semakin meningkat dan sebagainya. Ini baru satu contoh kecil. Nanti kalau betul Suster Angke itu datang, mungkin bagus juga kalau ada kata cerita, karena dia seorang psikiatris, apakah ada pengaruh COVID-19 ini terhadap mental orang, mental masyarakat kita. Mungkin bisa sharing sedikit tentang ini ya. Dan kemudian teman-teman semua, spiritualitas Ignatius Loyola itu menawarkan harapan. Kan? Yesus sengsara,
wafat, bangkit, dan kemudian kehidupan abadi. Dan harus diakui ya, kita harus jujur ya, bahwa COVID-19 ini menyangkut hidup dan mati. Tapi kita mengimani, yaitu setelah Yesus bangkit, Roh Kudus bersama kita. Begitu kan? Jadi mari kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya keabadian, mulai dengan itu. Dan kemudian teman-teman semua, kita kira-kira spiritualitas Ignatian adalah mengajarkan kepada kita ini. Contohnya adalah di zaman Ignatius Loyola, ya, kita kenal Franciscus Xaverius tentu saja lah ya. Franciscus Xaverius itu adalah teman Ignatius, dan kemudian dia selama 12 tahun itu mengembara dan tidak pernah bertemu lagi dengan teman-temannya lagi. Dia pergi ke India, dia pergi ke ke Indonesia, dia pergi ke Cina, dia pergi ke Jepang, Malaysia, dan seterusnya. Dan mereka itu terpisah, ya. Maka terus kemudian pentinglah kita itu membangun kesatuan hati dan budi. Dan forum kita pada pagi hari ini adalah membangun kesatuan hati dan budi. Meskipun terpisah dan tercerai-berai, itu kita tetap bersatu dalam Tuhan. Tubuh mistik Kristus itulah yang menyatukan. Metode kontemplasi Ignatian, di mana kita bercakap-cakap dengan Yesus, adalah sangat kuat dan mencerahkan. Yang dimaksud dengan bercakap-cakap adalah begini teman-teman semua. Pada waktu kita berdoa, kita bawa kisah-kisah kita. Gitu. Dengan Yesus, dengan Bapa, dengan Bunda Maria, dan seterusnya. Dan kalau andai kata kita ngobrol dengan Yesus, itu adalah sesuatu yang membuat kita itu menjadi kuat dan mencerahkan. Nah, baru saja itu kan ada gambar, begitu kan teman-teman semua, sangat simbolis ya, atau kan sangat metaforis ya. Kita harus merasakan bahwa yang namanya vulnerable itu yang rentan, orang tua, begitu kan, anak-anak, orang yang miskin, orang yang dalam pengungsian, harus kita sapa. Dan itu adalah sungguh-sungguh membuat kita itu menyatukan kita. Maka akhirnya kita menutup dengan demikian teman-teman semua. Spiritualitas Ignatian memberikan kepada kita 5 poin ya untuk menutup rekoleksi kita pada pagi hari ini teman-teman semua. COVID-19 dan jalan menuju Allah. Bencana ini menyadarkan kita bahwa kita adalah satu umat manusia. Kita memang beraneka ragam, tetapi kita bergantung satu sama lain. Gitu kan? Jadi kalau andai kata kita tidak bersatu, maka terus kemudian kita akan mengalami kesulitan bagaimana mengatasi semuanya ini. Yang kedua, mengatasi krisis ini mungkin jika kita menjadi satu tubuh, bersatu melawan ini. Memang begitu kan? Kita memang physically distancing, socially distancing, gitu kan? Tetapi hati dan budi kita itu bersatu. Tadi kan sebagaimana yang diceritakan kisah Franciscus Xaverius dan lain-lainnya menjadi misionaris di mana-mana. Tidak ada satupun, nomor 3, umur, suku, agama yang ditinggal. Kita menyaksikan banyak orang sangat cekatan, murah hati, dan berada di garis depan. Ya teman-teman semua, kita selalu sangat terharu ya dengan semuanya ini. Begitu, para konglomerat orang yang super kaya itu menyumbangkan begitu banyak. Ya. Menyumbangkan begitu banyak supaya kita bisa selamat. Gitu. Jadi dalam arti tentu negara kita juga karena kesulitan. Ingat, terakhir ini kan Jokowi itu kan marahnya itu unik. Marahnya adalah begini kira-kira. Seluruh kementerian itu terlampau sedikit menggunakan dananya. Nah, katanya baru sampai kemarin itu kita sudah sekian bulan baru 1,2% atau bagaimana, ya kan? Jadi uangnya banyak tetapi tidak digunakan. Tapi bagaimana cara menggunakan itu juga menjadi kesulitan barangkali para menteri dan orang-orang yang ada di bawahnya
sehingga terus kemudian dana resapan itu menjadi sangat sedikit. Nah, itu sesuatu yang terus kemudian harus kita pikirkan. Ya. Karena kalau dikata dana itu digunakan secara tepat, kan ekonomi tumbuh. Oh, banyak orang itu terbantu dan kehidupan sosial menjadi lebih aman dan seterusnya. Itu yang dikatakan sebenarnya oleh Jokowi. Kita juga melihat kekuatan iman, ikatan yang kokoh, menyatukan orang-orang beriman, dan cinta Yesus mendorong kita mendamaikan dan menyatukan. Dan kita kembali kepada tema berikutnya adalah tema kita seluruhnya memahami Tuhan yang membisu selama COVID-19. Apakah membisu? Mungkin tidak. Tetapi apakah Tuhan itu nampak jelas? Juga tidak. Ya kan, teman-teman semua, ini kesulitan kita. Kalau dikata membisu kan tidak ada orang yang membantu, begitu kan? Tapi kenyataannya begitu banyak orang yang dengan penuh cinta kasih membantu sama lain. Bukankah itu Tuhan yang sedang bekerja juga, begitu kan, teman-teman semua? Ingat kisah-kisah ya orang katanya mau misalkan saja tenggelam begitu di kolam renang atau di lautan begitu. Ketika ada orang membantu, enggak, saya ingin Tuhan yang menolong saya. Nah, kemudian Tuhan suatu saat dan kemudian dia akhirnya mati dan kemudian kan ditanya, kamu ini kok bodoh banget sih? Gitu. Di surga di sana di api pencucian di sana ditanya, di hari penghakiman ditanya begitu oleh Tuhan, mengapa kamu itu seperti bunuh diri? Saya ingin Tuhan sendiri yang menolong saya, gitu kan? Terus kemudian Tuhan mengatakan persis begitu, saya itu menolongmu lewat perantaraan sesama kita, lewat orang lain, dan itu nampak jelas sekali bagaimana begitu banyak orang-orang yang solidaritas, yang berbela rasa untuk saling menolong satu sama lain. Bukankah itu juga Tuhan itu hadir juga di sana? Jadi begitu teman-teman semua. Silahkan dilanjutkan, tidak harus tanya jawab ya. Saya juga capek itu ngomong di hadapan tablet itu, tidak mendengar orang senyum, tidak mendengar orang tertawa begitu. Itu juga saya pikir sebaiknya teman-teman sharing, tapi sharing jangan banyak-banyak supaya banyak orang bisa ngomong. 1 menit, 2 menit itu saya mendengarkan dulu ya teman-teman semua. Pak Popo diatur sedemikian rupa supaya saya bisa minum dulu. Silakan teman-teman semua sharing. Silakan kalau ada yang mau sharing. Unmute. Selama bulan lebih kita ada di dalam rumah, apa aja yang terjadi, apakah iman kita bertumbuh, bisa sharing. Silakan ya. 1 menit, 2 menit supaya lebih ya. banyak orang yang bisa ngomong. Saya Pak Popo. Iya, silakan. Romo Greg dan Bapak Ibu sekalian, saya Pak Citra dari Paroki Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya tinggal di Provinsi DKI Jakarta. Baru saja ini sebelum Romo Greg memulai acara, saya datang ke RT saya, dan oleh pemerintah DKI Jakarta, kami semua sejauh saya tahu seluruh warga, jadi tidak dipilih-pilih, mendapat bantuan beras 10 kilo dan berbagai bahan makanan. Ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ini tadi saya mendapat 2 paket, padahal kami hanya bertiga, saya, istri saya, dan 1 anak saya. Tetapi banyak warga yang lain mendapatkan hal yang sama, bahkan tadi ada yang dapat 3 paket. Saya rasa seluruh warga berterima kasih dalam hal ini. Sementara itu, saya juga ketua lingkungan di lingkungan saya, baik lewat paroki, lewat PSE paroki, maupun pribadi-pribadi, mengumpulkan donasi dalam berbagai bentuk, biasanya bahan makanan, bahkan dari PSE paroki pernah mengirimkan pulsa 100.000
Ya, biasanya yang mendapat adalah yang terdaftar di biduk KAJ keluarga prasejahtera. Jadi itu tadi contoh saja. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya dalam masa ini kita tidak sendirian. Berbagai pihak saling tolong menolong, baik lewat pribadi, lewat gereja maupun lewat pemerintah. Maka kita semua diajak untuk memberikan diri dengan berbagai cara sejauh yang kita miliki, yang kita bisa lakukan. Terima kasih Romo dan Pak Popo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Citra. Saya lihat ada Ibu Tri Taparsi angkat tangan. Ibu Tri mau ngomong, silakan. Ibu Tri Taparsi. Ada yang mau di-sharingkan? Kalau enggak, dia ada Pak Fran udah siap-siap mau ngomong nih. Oke, terima kasih Romo Greg. Selamat siang. Selamat siang Romo Greg. Saya dari lingkungan Beato Redemptus. Saya ingin bagi sharing pengalaman pribadi aja. Jadi saya kira COVID-19 ini, pandemi ini, menjadi semacam blessing in disguise. Karena gereja-gereja ditutup, kemudian paroki kita juga nggak ada online ya, streaming misa. Saya selama 100 hari mengikuti misa di Keuskupan Bandung yang dipimpin oleh Uskup Bandung dan Fikjan dan Sekretaris Keuskupan. Dan dalam misa itu setiap hari saya mengikuti bagaimana perkembangan umat ini gereja perdana dalam kitab ini, pembacaan kitab para rasul itu, dan menghayati benar, merasa benar bahwa baru pertama kali ini setiap hari misa dan bisa mengetahui persis bagaimana kitab Injil, kitab suci itu mengajarkan kita berkembang seperti umat perdana. Dan Uskup Bandung itu khotbah-khotbahnya sangat inspiring, sangat memberikan inspirasi. Jadi saya kira ini COVID ini memberikan sesuatu yang secara personal, sesuatu yang sangat bagus untuk saya sendiri. Saya kira gitu aja. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Ini ada Romo, ini ada pertanyaan ini sepertinya. Pandemi ini bisa diartikan sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena mungkin dengan kemajuan dunia yang begitu pesat membuat manusia semakin melupakan Tuhan. Dari Gregorius Paroki Jatiwaringin, Jakarta Timur, Leo Agung. Ini ungkapan atau pertanyaan ini? Ya, sebenarnya kalau andai kata tadi Pak Gregorius dari mana Jatiwaringin, hukuman tetapi bukan hukuman dalam arti begini ya. Ini sesuatu yang terus kemudian setidak-tidaknya kalau hukuman bahwa orang yang menderita itu otomatis karena hukuman, begitu, tentu saja tidak. Itu sesuatu yang kemudian tidak diinginkan oleh Yesus cara berpikir seperti itu. Paling-paling adalah bahwa ini adalah perjalanan hidup manusia ya. Memang ada masa-masa di mana kalau kita pendekatannya itu pendekatan sejarah, tapi juga pendekatan barangkali bagaimana Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Roh Kudus bekerja dalam sejarah hidup manusia, begitu kan, teman-teman semua. Ada masa terus kemudian memang kita itu berhenti, ya. Bagaimana pandemi juga berlangsung sekian abad yang lalu, 1 abad yang lalu, di mana yang mati itu belum apa-apa. Sekarang itu nggak tahu berapa yang mati, saya nggak tahu apakah. Tapi tidak sampai 1 juta ya yang meninggal. Nah, tetapi kalau dikatakan zaman dulu itu yang meninggal itu 50 juta. 50 juta zaman itu, gitu.
itu sangat fantastik sekali satu abad yang lalu. Tapi kalau andai kata kita mau melihat itu sebagai tadi yang dikatakan oleh Pak Fran sebagai blessing in disguise, barangkali bisa kita terimalah ya. Jadi artinya mari kita melihat Tuhan itu mau berbicara apa sih dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan terus kemudian ingat tadi yang gelas separuh kosong separuh penuh, begitu teman-teman semua. Kalau kita melihat sebagai sebuah harapan baru, ya kita bagus, begitu. Mari kita melihat bahwa COVID-19 ini sebagai sebuah harapan baru. Bagaimana kita menata hidup nanti secara baru. Jadi kan begini teman-teman semua, ya sekitar 16 tahun yang lalu itu kan ada tsunami di Aceh, ya kan? Nah, tsunami di Aceh itu menghabiskan seluruh kota Banda Aceh. Oke, itu kan? Menderita, iya menderita. Tetapi jadi ketika orang itu kumpul, bagaimana ini Banda Aceh itu mau ditata? Semua orang atau kebanyakan orang itu berpikirkan sebaiknya kita jangan kembali mengulangi kehidupan yang lama. Mari kita bangun kehidupan yang baru, kita tata yang baru, kita melihat kemungkinan-kemungkinan baru, kita belajar dari kesalahan dan seterusnya. Nah, di situ terus kemudian harapan menjadi mungkin setelah COVID-19 ini. Ya, sedikit banyak saya setuju, tetapi tidak persis harus bahwa ini karena ulah manusia maka kita menderita, begitu. Ini hukuman dari Tuhan sepenuhnya. Karena kalau hukuman itu menjadi sebenarnya tidak terlampau banyak membuat kita berpikir. Tetapi kalau andai kata pendidikan iman dari Tuhan, mungkin tepat ya. Saya cenderung lebih suka menggunakan bahwa COVID-19 adalah pendidikan iman dari Tuhan. Begitu. Yang lain dengerin. Apakah ada yang mau sharing? Tidak harus ya, ini saya lihat Ibu Deti juga angkat tangan. Bu Deti, silakan di-unmute itu mic-nya. Terima kasih Pak Popo atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Romo Greg yang sudah berbagi pencerahan, ini luar biasa bagus ini yang disampaikan oleh Romo Greg. Alhamdulillah. Tapi saya tersentuh dengan apa yang disampaikan Romo Greg tadi, bahwa kita itu juga harus tetap menjenguk gitu, menjenguk seperti sabda Yesus, menjenguk yang menderita dengan penuh kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dalam pandemi ini, pemerintah juga sudah melakukan hal yang baik dengan memberikan bantuan sembako seperti yang tadi Bapak yang pertama tadi menyampaikan, pemerintah memberikan bantuan sembako ya. Kita ikut senang, ikut bersyukur gitu karena pemerintah benar-benar peduli dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi saya melihat dari sisi yang lain, Romo, yaitu dari bidang pendidikan, bahwa dampak COVID ini tidak hanya berkaitan dengan perut dan isi perutnya, tetapi di dalam hal pendidikan pun kita terdampak, terutama bagi saudara-saudara kita yang notabene memiliki tingkat ekonomi yang ya di bawah lah ya. Karena di dalam pendidikan itu sekarang kan sudah menggunakan Google Meet atau menggunakan virtual meeting gitu ya, yang tentu saja membutuhkan HP atau membutuhkan laptop sebagai sarana untuk belajar, dan ini harus diikuti oleh semua anak di level pendidikan. Nah, yang saya lihat bahwa ada beberapa keluarga kita gitu ya, tidak memiliki SAPRAS itu. Atau kalau toh memiliki SAPRAS itu hanya satu pun dipakai oleh orang tuanya bekerja. Jadi ada anak yang beberapa anak yang memang bukan karena dia tidak mampu untuk belajar, tetapi karena tidak memiliki SAPRAS untuk belajar, sehingga dia tidak bisa join atau tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, mungkin ini adalah
juga sebuah dampak yang menjadi keprihatinan kita semua. Jujur Romo, saya tidak bisa memberikan solusi untuk beberapa orang tua yang sudah share kepada saya bahwa memang ada kendala di bagian Satras ini, karena kendala yang lain bahwa anaknya 3 misalkan ya, semua pakai laptop atau semua pakai HP gitu ya untuk belajar, karena tataran levelnya berbeda-beda, dan itu akhirnya tabrakan, akhirnya adiknya yang ngalah gitu, adiknya yang ngalah nggak bisa ikut belajar karena alatnya nggak ada. Nah, jadi beberapa kendala seperti itu menjadi keprihatinan Romo. Jujur saya mohon maaf, saya nggak bisa memberikan solusi untuk ini gitu. Jadi saya ingin sharing, saya ingin sampaikan di forum ini supaya mungkin ada apa ya, ada saran atau ada yang bisa membuat kita bisa menolong mereka. Ya. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Koko. Menarik, semua orang saya pikir mendengarkan sharing dari Ibu Desi begitu. Ya. Teman-teman semua, apakah ada teman-teman yang menjadi relawan, yang membantu banyak orang selama masa COVID ini, kisah-kisah seperti yang disahkan oleh Pak Frans, oleh Bu Desi dan teman-teman lain gitu. Bu Deti, saya ingin mengundang Suster Angke itu, Suster Angke sudah ada itu. Suster Angke, ayo sharing. Karena Suster Angke ini sangat aktif selama masa COVID-19. Pengalaman spiritualnya. Suster Angke di mana ya tugasnya? Di Manila? Enggak, di Jakarta. Oh, Jakarta. Ayo Suster, sharing biar kita bisa belajar juga. Suster Angke di unmute kalau terlampau. Oke, Pak Apopo, halo? Halo, ya, mungkin Ya. Bu Tri Taparsi sepertinya masih angkat tangan. Oh, silakan. Bu Tri Taparsi ya. Atau ada yang lain yang mau sharing? Halo, selamat siang Pak. Saya boleh sharing? Boleh. Selamat siang Romo, Greg, dan semua sahabat-sahabat. Saya Ning saya Ketua Lingkungan Hati Kudus dari Paroki Blok B. Bu Ning ya? Ya, saya sharing aja untuk pertanyaan Ibu Deti. Jadi kalau saya di tempat lingkungan saya, kita akan melihat keluarga-keluarga yang terkondisi seperti itu. Jadi saya memberikan, kita rapat dengan pengurus, biasanya kami kan punya uang kas ya Pak ya. Itu kami memberikan, kami tawarkan, seolah-olah kami memberikan pinjaman untuk membeli laptop atau handphone yang bisa untuk mensupport dalam kondisi seperti ini, sehingga harapan kita mereka juga bisa dalam kondisi sudah terpepet, ekonomi susah, semua harus terpaksa online kan, juga termasuk putra-putranya. Jadi kami menawarkan pinjaman untuk membeli sarana itu, dan yang selama ini kami lakukan juga sudah seperti itu. Memang harapannya bahwa satu saat kalau mereka tidak bisa mengembalikan, ya kita anggap itu sesuatu yang memang harus kita ikhlaskan, karena iuran lingkungan itu kita maksudkan memang untuk membantu para warga yang kira-kira membutuhkan. Itu pengalaman saya sebagai Ketua Lingkungan di tempat saya. Begitu Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Ya. Itu saya melihat itu namanya Bapak Sandy itu mau ngomong itu Pak Popo. Silakan yang mau ngomong langsung unmute aja. Namanya Pak mic-nya. Sandy Kurnianto itu. Selamat pagi Romo, Pak Popo, Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Romo Greg. Sebenarnya saya bingung juga mau sharing apa Romo, karena saya sendiri juga sebenarnya praktis bukan relawan seperti itu Romo. Saya Sandy dari Paroki Cempaka Putih, Romo, Bapak Ibu, Suster semuanya. Selamat pagi, Paroki Paskalis ini. Selalu. Jadi kalau mencoba aktif Romo, ya. Tapi kalau yang saya lihat dalam masa pandemi COVID ini, betul-betul saya lihat memang apa namanya, betul ada wujud ini ya, saling gotong royong satu sama lain itu betul-betul sekarang ini betul-betul diuji Romo. Dalam hal ini kita melihat kalau yang saya lihat di paroki saya misalnya bagaimana umat sebagian besar itu bahu-membahu, mulai dari yang mungkin dari hal yang paling ini Romo, paling bisa dibilang umat itu juga sekarang juga semangat juga ketika tahu kalau kondisi gereja juga apa namanya kolekte itu semakin minim gitu ya. Akhirnya kan kita apalagi dengan KAJ sekarang kan menekankan tidak ada kolekte sebenarnya. Makanya itu adalah umat itu juga banyak berinisiatif untuk memberikan persembahan kasih seperti itu Romo, kepada gereja. Dan dalam hal ini juga bagaimana juga mulai dari wilayah-wilayah yang saya kira juga apa namanya warganya juga banyak ya dengan kemampuan tidak merata juga Romo, tetapi ada semangat untuk terus memberikan kepada gereja seperti itu, kepada paroki. Dan dalam hal ini saya cukup dalam tanda kutip bagaimana ya terharu juga gitu, bagaimana umat yang di wilayah-wilayah yang mungkin bukan dari pemukiman elit seperti itu, tetapi tetap dengan dikoordinir oleh ketua lingkungan memberikan sumbangsi persembahan kasih supaya gereja juga tetap hidup, tetap untuk menjalankan operasional, membayar karyawan, paroki, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada juga bantuan dari rekan-rekan Gus Durian Romo yang memberikan apa namanya mengkontak dari seksi HAK di paroki, dan kita sempat buat namanya gerakan ini patroli Gus Durian dan hak Paskalis. Jadi tagline-nya itu adalah ya kalau ada tetanggamu yang ini memang betul-betul butuh dibantu, segera menghubungi gitu. Ini menjadi gerakan yang apa namanya istilahnya kita diminta untuk radar kita menjadi semakin peka kan gitu Romo terhadap apa namanya kondisi sosial yang ada, dan itu tidak terbatas pada sekat-sekat agama, tetapi ini menjadi kekuatan untuk bergerak seperti itu. Itu yang saya lihat di paroki kami Romo, dan itu yang apa namanya membuat blessing in disguise sebenarnya, kami merasakan blessing in disguise-nya seperti itu. Semoga suara saya cukup jelas Romo, Pak. Jelas sekali. Iya, terima kasih atas kesempatan sharingnya. Iya. Terima kasih Saudara Sandy. Bu Deti mau sharing lagi, itu angkat tangan lagi. Enggak Pak, enggak sharing. Hanya mengucapkan terima kasih kepada saran Ibu siapa tadi dari jadi ketua lingkungan. Ibu siapa Pak? Bu Ning. Oh Bu Ning, oh ya, terima kasih Bu Ning untuk solusi dan sarannya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ini juga Romo ada pertanyaan, tapi pertanyaan atau pernyataan. Katanya bagaimana kita menyikapi ada teman yang meninggal karena COVID, terus tidak bisa melayat. Ya tentu saja ini kan menyangkut yang sangat teknis ya. Saya tentu tidak tahu banyak tentang bagaimana cara penanganan yang detail tentang itu. Tapi kalau andai kata yang umum ada yang meninggal.
Ya, tanpa COVID juga tidak bisa kita melayat karena kita takut kena dari yang lain. Hampir pasti bahwa itu bisa dipahami lah ya, teman-teman semua. Tentu saja lah yang masalahnya kan adalah begini, mulai dengan peraturan yang sangat umum, saya pikir protokol yang sangat umum. Jangan berkumpul, berapa orang begitulah ya, jangan berkumpul. Dan kemudian socially, physically distancing. Itu kan prinsip umum, prinsip umum. Terus kemudian orang masih berkilah, kan tidak kena COVID, ya kan? Nah, terus kemudian yang namanya COVID itu adalah barang yang sampai hari ini sebenarnya kita belum tahu barangnya itu seperti apa. Nah, kemudian istilahnya kan ada orang kena COVID tanpa gejala. Paham ya? Bahwa OTG. ada orang kena COVID tapi tidak gejala. Tidak batuk, tidak demam gitu ya. Karena ya mungkin imun sistemnya itu sangat kuat dan itu menularkan. Dan kalau andai kata dia datang, di situ terus berisiko. Berisiko. Nah, lagi-lagi kayak gini-gini, situasi kayak gini, memang sebaiknya kita lebih konservatif ya, memang ya. Ya kita berdoa dari kejauhan dan orang yang bersangkutan, yang sedang bergabung, itu bisa paham lah, bisa memahami. Seperti itu, jadi kan, ya memang selalu kayak gini itu kan bukan pilihannya, bukan baik dan buruk. Tapi pilihannya itu adalah mana yang kurang buruk dari segala yang buruk, begitu kan. Jadi memang padahal orang itu sangat dekat dan sangat baik gitu ya, dan kemudian ya tidak bisa kita datang menjenguk, ikut bergabung, ya karena protokol, ya begitulah. Pak Bobo, apakah itu saya nggak tahu apakah itu menjawab atau tidak itu. Ya. Memang pertama-tama saya pikir ikut protokol paroki atau kuskupan seperti apa ya. Yang orang-orang kuskupan itu atau paroki itu kita percayalah bahwa mereka itu sangat berhati-hati membuat kebijakannya begitu. Tapi memang terlepas dari segala kebijakannya, yaitu memang bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, begitu Pak Bobo. Dari Bu Barbara itu tadi, hanya mereka karena takut dibilang kalau tidak pergi melayat itu dianggap tidak beriman gitu. Tidak beriman. Ya, jika tidak pergi dibilang tidak beriman. Tetapi ketika harus pergi, bukan diri sendiri menjadi pertimbangan, tapi orang lain di sekitar kita yang mungkin rentan kena katanya. Ya. Memang ada pemahaman, pemikiran nanti dibilang, waduh, Anda tidak beriman nih, ya kan? Ya, itu betul. Saya mendengarlah cerita-cerita itu. Jadi sekarang kan kita terbukti toh teman-teman semua bahwa yang namanya ngotot seperti itu yang bisa dipahami tetapi kita sayangkan, bisa dipahami tapi belum tentu kita setujui itu kan. Jadi selalu bahkan di agama-agama lain itu juga kita sering dengar ceritanya. Maka di Katolik pun itu ada. Tapi di minggu-minggu pertama begitu selalu ada yang sangat ngotot begitu, sangat ngotot. Kita harus beriman. Kita harus beriman. Kalau kita terlampau takut itu kita tidak beriman. Ya, saya juga tidak bisa langsung mengatakan ya dan tidak. Tetapi ini memang persoalan yang sangat dilematis lah. Harus diakui persoalan yang sangat dilematis. Tapi begitu kita masih tidak tahu benda apa yang namanya COVID ini, sebaiknya memang kita lebih konservatif ya, lebih konservatif dalam hal ini. Ya memang dunia ini sedang berhenti lah ya, dunia ini sedang berhenti. Dan terus kemudian maka malah justru selalu yang dikatakan oleh banyak orang, ini kesempatan kita untuk merefleksikan diri kita. Merefleksikan diri kita mau membangun hidup kayak apa nih setelah ini. Ini jangan heran loh teman-teman semua bahwa meskipun nanti misalkan gereja dibuka itu orang masih tetap ingin menggunakan misa online dan sebagainya begitu.
Bahkan ini bisa menjadi bertahun-tahun kebiasaan-kebiasaan kayak gini, misa online dan seterusnya. Ya, pengetahuan kita tentang COVID itu masih pengajaran online. Ya, pengetahuan untuk menambah sedikit, pengetahuan kita tentang COVID itu masih terus berkembang loh, ya. Di sebelumnya yang namanya WHO itu mengatakan bahwa COVID itu tidak menular lewat udara, gitu kan? Tapi dalam seminggu ini WHO hanya menyerah bahwa COVID itu bisa menular atau sangat menular, khususnya di ruang tertutup gitu lewat udara. Gitu. Misalkan saja, jadi terus berkembang. Terus kemudian namanya vaksin, begitu kan teman-teman semua. Baru saja tadi malam saya menonton, katanya ada 2 orang Indonesia ahli di Inggris baru sudah menemukan vaksin, segera akan diproduksi massal. Ternyata vaksin itu vaksin cocok untuk orang yang terkena COVID, tetapi katakanlah masyarakat Eropa. Ayo, gimana itu? Jadi namanya COVID itu, COVID yang terkena untuk orang Asia berbeda dengan yang Eropa. Dan vaksin yang segera tersedia ternyata adalah vaksin untuk orang-orang Eropa. Jadi banyak sekali detail-detail yang sebenarnya kita belum tahu. Demikian Pak Popolan. Kalau masih ada ini ada pertanyaan lagi Romo dari Johan. Dia bertanya, apakah ada orang yang terima pesan Yesus sebelum dan sesudah kejadian COVID-19, dia tulis 29, mungkin salah ketik. Seperti pesan Rhodes saat Perang Dunia Kedua, tujuannya agar langkah kerja kita dalam penyertaan Yesus, maksudnya. Apakah ada yang mendapat pesan ya? Kita nggak tahu ya, Romo ya. Cara bekerja gereja biasanya adalah begini teman-teman semua tentang hal ini ya. Cara bekerja gereja itu kalau andai kata ada orang yang mulai meramalkan, itu memang selalu sangat hati-hati. Selalu sangat hati-hati. Dan cenderung, mari kita buktikan lewat waktu. Ya, tidak langsung ya. Gitu, tidak langsung ya. Tapi biasanya juga tidak langsung tidak. Tapi ketika dalam proses, terus kemudian selalu yang namanya, menurut Paulus itu kan selalu bahwa yang namanya roh itu selalu harus diuji lewat buah-buahnya, begitu ya teman-teman semua, lewat buah-buahnya. Maka ya untuk menjawab pertanyaan itu ya kemudian pada dasarnya kita belum tahu. Bukan saya tidak tahu, tapi kita belum tahu kayak apa sih buah-buahnya. Dan siapa yang mengatakan, itu mulai dengan itu. Nah, kemudian yang kedua yang menarik itu begini, teman-teman semua. Dalam sejarah seluruh krisis, komentar-komentar kayak gini tuh selalu muncul. Ya, komentar-komentar yang mitis namanya, selalu muncul. Kayak gitu. Kalau ada banjir, kalau gunung api meletus, pokoknya kalau ada tragedi yang sangat besar, biasanya orang cenderung untuk mengkaitkan dengan hal-hal yang mitis, ya. Ini bahkan terus kemudian kan kita tahu toh, dan minggu-minggu pertama orang sudah mengatakan ini sudah dikatakan dalam novel apa, bahkan Wuhan dikatakan seperti itu sudah ada dalam novel ini, dalam novel itu, begitu dan seterusnya. Ini adalah permainan, gitu. Bill Gates itu sudah mengatakan setahun yang lalu dan seterusnya. Dan ya, yang kayak gitu-gitu itu kita cenderung gitu. Jadi kan sebenarnya begini, cara orang atau manusia itu berpikir itu kan begini, merasa berpikir itu kan begini. Ketika kita tidak tahu jawabannya dan kita tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, itu ada kecenderungan kita itu larinya ke yang tadi itu, yang namanya supernatural. Jadi itu kita harus mendeteksi ada kecenderungan seperti itu. Jadi kecenderungan ketika kita tidak paham, maka kita lari supernatural. Nah, kemudian ketika lari supernatural ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang destruktif, begitu. Ada yang destruktif.
Ya, yang sehat itu yang kalau andai kata kita tadi itu, ya maksudnya mari kita belajar dari kitab suci kayak sih, gitu kan. Begitu Pak Popo. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Ban Kaku ya mungkin. Bagaimana pandangan Romo atas pendapat bahwa COVID merupakan campur tangan Tuhan untuk menghindarkan perang dunia karena tegangnya hubungan US dengan Cina? Dari Gregorius lagi ini pertanyaannya. Dari Gregorius apanya itu? Dari bagaimana pandangan Romo? Yang tanya ini siapa? Namanya siapa yang tanya, Pak Popo? Gregorius ini. Oke. Tentang pandangan ini bagaimana begitu ya? Ya. Jadi COVID itu berasal dari mana begitu kan? Bukan, maksudnya apakah COVID ini adalah merupakan campur tangan Tuhan untuk menghindari perang dunia karena tegangnya hubungan Amerika dan Cina. Ya yang kayak gitu-gitu lagi-lagi pertanyaan yang mirip dengan tadi lah ya. Artinya pertanyaan yang saya menjawabnya juga tidak punya basis. Gitu. Tidak punya basis untuk menjelaskan tentang hal ini. Jadi seluruh konspirasi politik itu sebenarnya kita tidak tahu. Peta politik itu kayak apa tidak tahu. Sebenarnya terlampau lembut begitu ya. Jadi di minggu-minggu pertama misalkan saja Donald Trump, ya ini kita bicara tentang politik, minta maaf. Donald Trump itu sangat memuji Xi Jinping. Oh, Xi Jinping itu leadership-nya hebat dan seterusnya. Itu kira-kira sekitar bulan Februari ya. Oke. Ya. Dan kemudian pada waktu bulan Maret yang namanya penyebaran infeksi COVID-19 di Amerika menyebar begitu cepat. Maret, April dan seterusnya begitu. Dan kemudian kan sehari bisa 40.000 yang terkena loh sehari itu. Dan kemudian ini kan dalam kerangka misalkan saja pemilihan umum ya. Jadi Donald Trump itu maju lagi melawan seorang lain yang orang Katolik namanya Joe Biden. Maka terus kemudian permainan lama dilakukan lagi oleh Donald Trump, yaitu untuk memperbaiki citranya yang dianggap orang mengatakan bahwa Donald Trump itu tidak melakukan apapun selama COVID-19 ini. Maka terus kemudian yang menjadi victim, menjadi kambing hitam itu adalah Cina, gitu. Jadi ini virus dari Wuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah setelah ini terus kemudian bagaimana itu seluruh politik itu bisa berubah sekali lagi? Jadi ya, tidak tahulah kita sebenarnya namanya COVID-19 itu ya sebab beberapa hal kita cukup pasti, tapi cukup banyak hal yang kita tidak tahu. Kayak apa sih ya dunia sesudah ini, apakah dunia semakin bersatu, apakah dunia semakin terpecah belah, dan seterusnya. Bagaimana dengan Indonesia, gitu kan? Jadi kalau bicara tentang sosial, ekonomi, politik Indonesia, itu juga sebenarnya bagian dari iman kita ya teman-teman semua. Kayak apa sih hubungan kita gitu ya dengan sesama nanti. Cara beriman kita ini memang juga akan masih berubah, akan berbeda setelah COVID-19 itu sangat mungkin loh teman-teman semua. Begitu Pak Popo. Ya, terima kasih Romo. Ini ada dari Bu Hani juga, ada Bu Hani sepertinya Liquina Hani tersentuh dengan sharingnya Bu Deti tadi. Silakan dibaca di chat. Bu Hani mungkin bisa ada laptop yang tidak terpakai, tapi hari Senin nanti dia akan kabarin. Bu Deti mungkin bisa lihat di chat. Di chat ada ininya. Oh ya, itu bagus. Izin Pak, bisa ikut sharing Romo? Bisa. Ya,
Saya Ari, mungkin ini saya kebetulan temannya Romo Greg, saya dari Ratu Rosari, Jagakarsa. Mungkin sharing ya, memang COVID ini kan berdampak ke semua ke semua lini kehidupan kita semua ya. Kalau Romo tadi melihat ini Tuhan membisu, saya kok malah juga melihat Tuhan itu sebenarnya sedang bicara juga ke kita gitu loh. Cuma mungkin juga kita masih sulit menangkap kenapa ada musibah yang demikian besar melanda, tidak pandang agama, tidak pandang wilayah, tidak begitu masif gitu ya. Sebenarnya Tuhan mau minta kita apa sih gitu ya. Mungkin tadi banyak juga teman-teman sharing bahwa ini merupakan gitu ya, dan lain bahwa ternyata kita seperti Romo sampaikan, kita disadarkan untuk saling bergantung, bahwa ternyata kita harus kembali kepada keluarga. Dengan WFH kita banyak keluarga juga akhirnya bisa memiliki waktu lagi, tapi memang secara, kalau saya kebetulan dari orang pemerintah ya, bisa merasakan dampak ini luar biasa Bapak Ibu dan Romo, bagaimana pemerintah itu bahasanya cukup tertatih-tatih juga menopang kondisi ini, anggaran dipotong sampai tinggal 20% untuk operasional negara yang demikian besar. Tapi itu yang harus kita upayakan, kita maksimalkan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, bahwa yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Nah mungkin ini juga mungkin kita juga memang harus kita upayakan bersama, disadarkan bahwa memang merentangkan tangan untuk mengamankan hidup bersama-sama itu menjadi poin penting yang sebagaimanapun harus kita upayakan beratnya keadaan. Dan cara baik buat kita untuk menahan ini cuma satu, ikuti protokol yang memang sudah ditetapkan. Nggak ada jalan lain, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Hanya bagaimana kita mengamankan diri dengan mengikuti aturan yang ditentukan, itulah satu-satunya yang bisa membantu kita. Karena dari vaksin juga belum jelas, ini juga sangat mudah untuk menyebar gitu. Dan banyak batasan-batasan yang termasuk kapasitas rumah sakit dan lainnya akan sangat terdampak jika ini terlanggar gitu. Jadi memang diamankan itu per individu menurut saya. Kalau ini, karena pemerintah tidak mungkin mengadakan lockdown besar-besaran, tidak mungkin, lumpuhlah ekonomi negara kita dan dalam hitungan bulan kita akan hancur gitu ya. Tetapi yang ada adalah bagaimana ini tetap berjalan, tapi ya kita orang ini semua sadar bahwa ini tuh pagar ini harus kita jaga betul gitu. Bahwa bukan cuma slogan social distancing, physical distancing, itu bukan, jangan berkerumun itu bukan cuma slogan, betul-betul cara terefektif. Bahkan menggunakan masker aja menahan 65% penularan. Nah ini kan bagaimana kemudian kita bisa membantu menyebarkan ini, bahwa ini bukan cuma slogan, tapi betul-betul kita lakukan dalam sampai dengan tahun ke depan. Ekonomi mulai bergerak mungkin baru tahun depan Bapak Ibu. Jadi keikhlasan, kesabaran kita menjalani ini semua sambil saling mengamankan kanan kiri dengan di pendidikan tadi teman-teman sudah share, dan juga dengan secara ekonomi kebutuhan sehari-hari itu juga menjadi penting. Tapi bahwa keadaan ini tidak akan selesai dalam hitungan seminggu 2 minggu, mungkin dalam jangka waktu yang akan cukup lama, dan bagaimana kemudian kita menjadi bijak mengamankan ini semua. Mungkin itu sih saya mau sharing aja, Romo. Terima kasih Romo, Bapak. Terima kasih. Makasih Ari. Ini Romo, ini ada pertanyaan juga, ada mungkin statement atau pertanyaan dari Ibu Mitayani. Ini dengan sudah sering ikut misa live streaming, maka misa online, apakah bisa membuat gereja sepi? Itu ya pasti Ya. Dengan misa online. Tapi yang mungkin yang menjadi pertanyaan yang mungkin yang bisa saya tambahkan, bagaimana makna liturginya misa online dengan misa tatap muka di gereja gitu? Apakah nilainya sama ataukah makna liturginya berbeda? Ya, teman-teman semua, paling-paling kita hanya bisa menduga-duga kayak apa sih yang akan terjadi, gitu kan? Jadi semua orang itu selalu kan mengatakan demikian. Kita zaman dulu kita tidak pernah memikirkan bahwa kita akan bisa misa online. Dan terus kemudian
bahkan ketika belum ada COVID itu kan semua orang itu mentertawakan bahwa mengaku bolehkah nggak mengaku dosa lewat video call, semua orang tertawa dan itu menjadi bahan tertawaan. Dan itu sekarang justru menjadi real. Jadi apa namanya online yang beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu itu dianggap sebagai pertemuan virtual, lawan dari real, sekarang itu sungguh-sungguh menjadi real hidup kita loh, teman-teman semua. Menjadi real hidup kita artinya menjadi kenyataan hidup kita. Menjadi kenyataan yang dulu itu maya, sekarang itu menjadi real dan konkret, dan itu menjadi hal yang. Jadi teman-teman semua, di minggu-minggu pertama semua orang itu mengeluh tentang online, ya kan? Itu capek, katanya nggak sreg, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa duduk di meja dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan itu hampir-hampir kita tidak pernah mendengar lagi tentang keluhan misa online ya, teman-teman semua. Meskipun saya sendiri karena ada privilege begitu, saya hidup di kota, di dalam kota seperti ini, saya masih tetap misa setiap hari meskipun ada physical distancing. Tapi lama-kelamaan orang menjadi terbiasa. Bahkan terus kemudian komuni batin yang menjadi sangat sangat vital ya toh, yang baru saja ditambahkan oleh Pak Popo. Liturginya kayak apa? Makna teologinya kayak apa? Itu bahkan yang penyanyi di Jogja, penyanyi rohani di Jogja itu dan terus mencoba untuk menafsirkan secara baru yang namanya komuni batin. Dan kemudian mula-mula barangkali semacam meneguhkan bahwa komuni batin itu juga tetap rohani, dan lama-kelamaan kita menjadi terbiasa. Kayak apa? Itu baru kita bisa menduga-duga. Baru kita masih bisa menduga-duga. Hubungan ya, mungkin kita tidak akan berpelukan lagi sebagaimana kalau kita ketemu itu kan kadang-kadang beberapa orang berpelukan, cipika-cipiki, itu akan semakin ditinggalkan. Akan lama, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Orang itu masih was-was untuk salaman juga tidak, apalagi berpelukan dan cipika-cipiki dan seterusnya. Kumpul lingkungan itu kita menjadi sangat hati-hati dan ragu-ragu begitu kan. Bagaimana kita bisa mengakomodasi kalau andai kata kita harus berjarak 2 meter, semacam itu. Ya kan? Jadi seluruh wajah gereja berubah, tetapi lagi-lagi teman-teman semua, ketakutan ada, ancaman itu ada, tetapi kita bergerak ke depan itu bukan karena ancaman, bukan karena ketakutan, tetapi karena ada harapan baru. Gitu. Dan itu dari waktu ke waktu itu selalu muncul lah. Dari waktu ke waktu selalu muncul ada perubahan baru, konteks baru, maka kita memiliki iman yang secara baru. Apakah gereja sepi? Ya juga kita tidak tahu nanti kayak apa begitu ya. Bentuknya semacam itu. Ya tadi yang namanya Kak Sandy itu kan mengatakan langsung berimpak kepada keuangan. Gitu, ya, kolektor sepi yang pasti. Ya, terus kemudian semuanya itu kan, pokoknya kita jangan menggunakan istilahnya paradigma lama. Kita jangan menggunakan paradigma lama. Paradigma lama itu cara berpikir lama dan sebagainya. Itu tidak menguntungkan. Itu artinya kita selalu hanya melihat ke masa lampau. Tapi ya kita melihat masa depan gitu. Poin-poin esensinya jangan ditinggalkan, substansinya jangan ditinggalkan iman kita, tetapi bagaimana substansi iman kita ini digunakan untuk membaca realita baru. Itu yang menjadi tantangan kita. Jadi sebenarnya kita kan masih transisi ya teman-teman semua. Transisi ke normal yang nanti itu kayak apa ya? Gitu. Normal yang nanti itu kayak apa? Dan itu yang pasti kita tidak bisa mendeskripsikan secara sangat konkret. Demikian Pak Romo. Ya, terima kasih Romo. Ada lagi yang mau sharing? Ini udah jam 11.42 menit. 47 Satu menit. lagi Pak Popo. Iya, silakan. Satu pertanyaan. Romo,
saya Buning tadi, tapi saya belum bertanya ya Romo. Saya mau tanya, misalnya saya bisa pergi ke gereja secara fisik ya Romo, saya juga prodiakon. Kemudian di dalam keluarga saya ada yang sepuh ya Romo, tapi sehat. Dan ada anak yang di bawah 18 tahun misalnya ya Romo, misalnya anak kecil cucu saya yang sudah komini. Apakah memang tidak boleh saya ke gereja sebagai pribadi maupun sebagai prodiakon? Setelah itu saya pulang dan saya membawakan hosti untuk yang sepuh dan untuk cucu saya yang sudah bisa menerima komuni. Karena intinya di dalam masa seperti ini kita sungguh-sungguh sangat merindukan komuni tidak batin tetapi secara aktual. Begitu Romo. Terima kasih. Sebenarnya ini Ibu Ening, kalau secara teologi ajaran iman tentu saja boleh begitu, tetapi secara protokol itu yang harus dikonsultasikan, karena ini kan bicara tentang protokol ya. Terus kemudian gereja setempat, yang dimaksud gereja setempat itu entah paroki, entah keuskupan, itu aturannya kayak apa. Jadi memang ya jawaban seperti saya itu adalah jawaban orang luar ya, orang yang pada dasarnya tidak terlibat paroki secara praktis sehari-hari. Ya kemudian jawaban saya tidak tahu, tapi kalau andai kata ajaran iman ya memang itu yang paling tepat gitu kan, komuni begitu ya. Cuman masalahnya sekarang lagi-lagi bahwa kita ini berada dalam situasi yang belum tahu kayak apa. Jadi memang ya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Tidak mudah menjawab pertanyaan itu ya. Mungkin begini Romo, maksud Bu Ning tadi sesuai pemahaman kita bahwa komuni yang kita bawa, misalnya kita melayani orang sakit, orang tua sakit yang tidak sanggup ke gereja, sehingga kita lakukan prodiakon biasanya melakukan bawa komuni ke rumah. Kita bikin sabda di rumah dan memberikan komuni kepada orang tua yang dalam keadaan sakit. Jadi sebenarnya ini komuni untuk orang sakit sebenarnya, ya kan? Malah dikatakan Ibu Ning malah sehat itu. Nah, ini pertanyaan Bu Ning ini mah orang tuanya sehat, artinya bisa ke gereja, bisa ketemu Tuhan, bisa komuni, hanya karena aturan protokol tidak dibolehkan orang tua yang sehat ini untuk ke gereja menyambut Tuhan. Begitu juga anak yang sudah komuni tapi dia sehat juga, karena aturan protokol bahwa yang boleh ke gereja itu 18 sampai umur di atas 18 sampai di 59, maka si anak itu tidak bisa pergi juga. Nah, bagaimana teologinya, boleh nggak nih ngambil komuni bawa pulang si prodiakon, bukan melayani orang sakit, tetapi melayani orang yang sehat. Begitu ya kira-kira Bu Ning? Betul, iya. Ya, dalam hal ini malah sebenarnya dalam kategori ini sebelum 18 dan sesudah berapa? Yang boleh ke gereja 18 sampai tahun umur berapa? 18 sampai 59. 59. Itu adalah dalam keadaan seperti ini, krisis ini kategorinya sakit. Ya. Maka dalam kategori sakit seperti ini adalah bahwa mestinya boleh. Tetapi lagi-lagi ini di atas 59 dan di bawah 18 itu dianggap sakit gitu. Dianggap sakit. Rentan lah, risiko tinggi ya. Rentan. Tetapi lagi-lagi ini ya infeksius namanya. Infeksius itu menular. Dan menularnya kalau namanya infeksi itu berbeda dengan, ada dua macam infeksi kan ya. Infeksi itu kalau harus menyentuh. Begitu. Namanya itu dalam bahasa Inggris itu contagious. Tetapi kalau infectious ini bahkan menular tanpa menyentuh pun menular loh itu. Dan yang namanya COVID itu adalah tanpa menyentuh pun itu bisa menular. Jadi ya memang bagaimana? Ya, pemberian komuni ini kan kepada keluarga sendiri. Jadi artinya ya prodiakonnya yakin sekali keluarganya sehat-sehat. Jadi tidak akan bisa menular ya. Nah tadi itu yang dikatakan itu kan
barangnya namanya COVID itu kan ada namanya asymptomatic carrier ya kawan dalam bahasa Inggris, pembawa yang tidak ada gejalanya bahwa dia sakit, tapi dia sebenarnya sakit. Tahu ya, paham ya teman-teman semua? Ya, carrier, ada ya sebagai carrier. Ada orang yang sakit tetapi tidak punya gejala apapun bahwa dia sakit. Dan dia menular. Dia menularkan. Nah, itu dia yang ya memang gimana? Enggak, mari kita bicara ini kan bicara yang sangat teknis sekali lah ya. Mungkin kita tidak usah masuk yang kayak gitu, tetapi bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya kita belum cukup tahu apa sih sebenarnya ini penyakit ini yang akan terus berkembang begitu. Kalau sementara ini sih saya cenderung adalah kalau kita, minimal kalau kita mau butuh guideline dari paroki atau keuskupan setempat ya, Ibu Ning ya, kayak apa? Iya, Romo. Ya, terima kasih Romo. Ya. Makasih Ibu Ning. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin ini udah tinggal 5 menit. Kita selesaikan aja. Kita tutup dengan doa. Mungkin Bu Ning bisa bantu doa penutup. Dan dilanjutkan dengan berkat dari Romo. Silakan. Ibu Ning udah. Apa Bu Deti masih ada? Bu Ening itu di-unmute dulu, Ibu Ening. Sudah Romo, ya. Ya, Bu Ning bisa bantu doa penutup deh. Ya, nanti ditutup dengan berkat dari Romo. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua ya, Pak Popo dengan stafnya, warga mungkin separohnya, mungkin warga paroki Blok B. Saya melihat juga tamu banyak teman-teman semua senang pada siang hari ini seperti reuni rohani lah. Kita sharing, kita berbagi rasa dan sebagainya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Silahkan kalau andai kata Ibu Ning mau menutup dengan doa. Ya, terima kasih Romo atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta lain yang bukan dari Blok B. Jadi ini online dengan kondisi saat ini kita semua bisa disatukan. Saya sungguh senang kita juga saling bisa bertemu, punya banyak teman. Jadi tidak perlu kita khawatirkan sebenarnya dalam kondisi ini makin banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil saat ini. Terima kasih. Mungkin Bu Ning bisa tutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama sekalipun secara online dengan bimbingan dari Romo Greg Sutomo. Terima kasih atas pencerahan-Mu ya Allah Roh Kudus yang Kau sampaikan kepada kami melalui Romo Greg Sutomo. Sehingga kami mendapatkan wawasan keimanan yang baru. Di dalam kondisi pandemi COVID ini Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada yang salah, bahwa Engkau tidak diam, tetapi Engkau memang membiarkan kami agar kami lebih merenung dan lebih mendekatkan diri padamu. Kami lebih mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bukannya Engkau terus yang mendengarkan suara kami, permohonan kami. Tapi saat ini adalah kami harus mendengarkan suara-Mu, apa yang Kau kehendaki. Tuhan, tidak ada yang buruk dari kondisi apapun. Kami percaya Engkau ya Yesus pasti punya rencana yang terbaik pada hidup kami. Semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu selalu. Doa kami yang sederhana ini akan kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Berkat Roh Tuhan sertamu. Dan serta ya. Teman-teman semua, kita semua senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Kita senantiasa semua diberi jalan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita bertindak dan berbuat. Dan kita juga memiliki Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan untuk kita. Maka kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih Pak Popo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih. Terima kasih Pak Popo. Pertemuan dengan Romo lagi dengan tema lain.